setelah dibaptis. Jadi gereja-gereja pada masa yang lalu sampai hari ini masih memegang adat istiadat itu atau budaya itu. Jadi kita sedang berada dalam minggu-minggu pra-Paskah. Kita akan baca pagi ini dalam Lukas 9 ayat 28. Kita mulai. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Begitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan ini kita mendapatkan bahwa ada Musa dan ada Elia dan ada Yesus. Tapi suara yang kita dengar dalam ayat 35, Allah Bapa berkata, "Dengar saja kepada Yesus, tak usah dengar sama Musa dan Elia." Ayat 35 berkata, "Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, 'Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.'" Padahal kita semua tahu bahwa Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili kitab dan surat para nabi. Ini membuktikan kepada kita bahwa apa yang dicatat dalam Roma pasal 2 ayat 17 yang berkata bahwa kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kitab para nabi yang diwakili oleh Elia menubuatkan tentang Yesus, tidak menubuatkan tentang diri mereka. Itu sebabnya kedua orang yang mendampingi Yesus tidak mendapatkan rekomendasi dari Bapa di sorga dengan berkata, "Dengar dia." Tapi rekomendasi yang didapatkan dari sorga kepada para rasul dan para murid yang ada pada hari itu adalah, "Dengarkan Yesus." Dan pesan itu menjadi pesan penting bagi kita semua. Hukum Taurat itu membuat kita mengenal dosa,
tapi hukum Taurat tidak bisa menebus kita dari dosa. Para nabi memberitakan tentang juru selamat, tapi mereka bukan juru selamat yang diwakili oleh Elia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mulai daripada apa yang yang Bapak katakan di Gunung Tabor atau Bukit Kemuliaan, bahwa dengarkan Yesus, itu mengarahkan fokus dari para rasul, para murid, dan fokus daripada kita bahwa tidak ada nama lain yang dikaruniakan di kolom langit ini yang kepadanya kita percaya dan beroleh selamat sesuai dengan apa yang dicatat dalam KPR 4 ayat 12. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebabnya waktu Musa dan Elia mendampingi Yesus di Gunung Kemuliaan, Allah Bapa berkata, dengarkan dia, karena dia juru selamat, dia Tuhan, dia Allah. Saya baca sekali lagi ayat ini dari Matius 28 ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Kenapa harus disuruh untuk dengarkan Yesus? Karena dia, menurut Matius 28 ayat 5 ini, dia yang mengalahkan maut. Sedangkan maut adalah satu panorama, satu suasana yang tidak disenangi oleh semua orang, tidak disukai oleh siapapun juga. Semua orang menghindar kematian, semua orang menghindar maut. Sedangkan Yesus sudah mengalahkan maut dengan dia bangkit dari maut untuk membuktikan bahwa kita perlu dengar dia. Karena yang lain mati belum bangkit, hanya Yesus saja yang bangkit. Itu sebabnya suara Allah Bapa dengan gamblang dan terus terang mengatakan, dengarkan dia yang mengalahkan maut. Dengarkan dia yang bukan sekadar menubuatkan tentang juru selamat. Dengarkan dia yang bukan sekadar memperkenalkan hukum untuk kita tahu dosa seperti hukum Taurat yang diwakili oleh Musa, yang menubuatkan tentang juru selamat diwakili oleh Elia, kitab para nabi. Tapi dia adalah Tuhan, dia adalah yang menaklukkan maut. Dengarkan dia. Sebab yang menjadi ketakutan kita semua dari kegagalan, mulai dari kegagalan Adam dan Hawa, adalah kematian, penderitaan, kesukaran, dan hukuman. Dan apa yang dikatakan dalam Matius 28 memberikan kita adres bahwa kenapa disuruh dengar dia, karena maut, musuh yang paling ditakuti, telah dikalahkan dengan ia bangkit. Padahal Musa mewakili hukum Taurat dan Elia mewakili para nabi. Mereka hanya menyodorkan hukum Taurat yang dipercayakan oleh Allah untuk akhirnya kita mengenal Dekalog atau 10 hukum Taurat dengan segala macam tatanannya, dan tidak ada orang yang bisa melakukannya. Itu sebabnya Roma pasal 2 ayat 17 mengatakan tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Lalu kitab para nabi menubuatkan tentang juru selamat. Mereka yang menubuatkan bukan juru selamat. Sebab itu waktu Musa dan Elia mendampingi Yesus, memberikan kepada kita adres atau keterangan bahwa dari awal, dari permulaan penciptaan sampai kepada kelahiran Yesus, sampai Yesus melaksanakan pekerjaan penyelamatan, dari dua kelompok ini, yaitu hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan,
Suara nabi-nabi hanya menunjuk kepada Yesus, tapi mereka bukan juru selamat. Hanya Yesus saja yang adalah Tuhan, Allah, juru selamat, dan dia berkata, dengarkan dia. Abraham mati, Musa mati, Yakub mati, Yusuf mati, Elisa mati, Saul mati, Daud mati, Salomo mati, Konfusius mati, Buddha mati, Dalai Lama mati, Paus mati, Muhammad mati, Joseph Smith mati, rasul-rasul semua mati. Semua mati tidak bangkit, hanya Yesus saja yang mati dan bangkit sesuai dengan apa yang baru kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 5 dan 7. Karena itu suara dari surga berkata, dengar sama dia. Jadi kalau ada pengajaran yang coba membelokkan iman percaya kita untuk tidak usah dengar sama Yesus, mungkin dengar tukang sihir di sana, atau dengar orang pintar di sana, atau dengar orang yang cerdas di sana, dengar orang yang hebat di sana, boleh kita dengar, tapi ingat ada pembatasannya. Seperti Musa dan Elia mendampingi Yesus, tapi ada pembatasannya. Pembatasannya mewakili hukum Taurat, tidak bisa menyelamatkan, menubuatkan tentang juru selamat, mereka bukan juru selamat. Sebab itu dengarkan Yesus. Ada amin. Berikan dulu sanjungan terbaik bagi Tuhan Yesus. Mengapa harus mendengar Yesus? Satu, dia Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kelompok muslim sedang bertengkar dengan para apologeta karbitan, atau apologet muncul tiba-tiba zaman ini di YouTube dan di WhatsApp dan di Facebook. Saya bilang apologeta karbitan karena banyak pendeta yang tidak ada latar belakang apologet, tapi mereka bilang kami apologet, pembela Injil. Apologet itu artinya pembela Injil. Mereka sedang bertarung di media sosial, mengatakan dari pihak muslim berkata, kapan Tuhan Yesus bilang dia Tuhan? Tidak pernah, karena mereka tidak baca Injil. Lalu banyak apologet Kristen yang karbitan yang baru muncul tiba-tiba juga bingung dari mana ayat itu kita dapatkan. Lupa Bapak, Yohanes 13 ayat 13 firman Tuhan berkata, kamu menyebut aku guru, Tuhan Yesus bilang, dan Tuhan, dan katamu itu tepat, omongmu benar, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, kenapa dengar sama Yesus? Karena dia manusia sejati dan dia Tuhan. Yang kedua, kehidupan manusia mulai jatuh di dalam dosa dari Kejadian pasal 3. Maka tanah mulai menumbuhkan duri, punah, kerumput, dan tidak memberi hasil yang memuaskan. Sehingga kehidupan generasi Adam mulai didera dengan kelaparan yang besar, kesukaran akan makanan. Dan itu bicara tentang sukar makanan secara jasmani, dan orang fokus kepada keperluan jasmani lalu lupa tentang kelaparan rohani. Maka Yesus tampil dan berkata, akulah roti hidup untuk memuaskan rasa laparmu. Yohanes 6 ayat 35 kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi meskipun dia turunan Adam. Tujuan tidak lapar lagi ini bukan saja hal jasmani, tapi hal rohani lebih-lebih, karena Yesus yang memuaskan kehidupan kita. Dia jawaban hidup kita, dia penolong, dia pendamping, dia yang mencukupkan seluruh keperluan dan kebutuhan kita. Ada amin. Berikan dulu sanjungan terbaik bagi Tuhan. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi keadaan dosa itu membuat kehidupan manusia ini lapar dan haus. Sampai hari ini
Satu fakta secara jasmani, orang masih lapar dan haus sekalipun dia sudah kaya. Bukti orang banyak uang, dia masih haus uang, bukan? Bukti orang sudah punya kedudukan, masih haus kedudukan. Dia sudah punya segala, tapi tidak pernah mengatakan enough, cukup. Dia tetap berjuang karena haus dan lapar mengendalikan kehidupan manusia sebagai sebuah warisan akibat daripada Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karena tanah menumbuhkan duri, melukar punah, dan tidak memberi hasil yang memuaskan. Sekalipun secara logika kita lihat orang sudah kaya, orang sudah punya semua, tapi ternyata dia tidak berdiam diri, dia berjuang terus sampai mati, masih berjuang terus untuk memuaskan rasa lapar akan harta, akan uang, akan kedudukan, akan pangkat, akan semuanya. Padahal selain daripada rasa lapar jasmani ini, yang sangat penting Yesus perhatikan adalah hal rohani. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak dahulu kasih makan orang roti dan kasih minum orang air, tapi lebih dahulu menyampaikan firman Tuhan. Kita lihat kasus Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan memberi makan 4.000 orang. Itu dimulai dengan pemberitaan firman Tuhan. Selesai pemberitaan firman Tuhan untuk sudah tidak lapar rohani lagi, tidak haus rohani lagi, baru Tuhan Yesus bilang murid-murid, sekarang kasih makan bersama mereka. Lalu mereka bilang tidak ada roti. Yesus bikin mujizat untuk mereka makan bagi keperluan tubuh. Jadi yang sangat utama adalah hal kelaparan rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa saya bilang yang utama kelaparan rohani? Karena hal rohani bernilai kekekalan. Hal jasmani makan roti bernilai sementara. Karena kalau kita makan fuyung hai malam ini, besok sudah ada di jamban, sudah selesai di jamban. Lalu ketika kita makan semua yang serba enak, membuat tubuh menjadi sehat, tapi berakhir harus melewati kuburan, lalu selesai tubuh di sana. Tapi pri rohani membawa kami menerobos kubur terus ke sana, ke surga. Maka itu hal rohani sangat penting bagi kita. Dan Yesus yang dikatakan oleh Bapa di bukit, di gunung Tabor atau gunung kemuliaan itu, dia berkata, dengar sama dia, karena dia roti hidup. Dan bagian ayat yang lain Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak makan roti ini, kamu tidak akan hidup. Dan roti itu adalah dagingku sendiri. Dia mau bicara tentang pengorbanannya buat kita, kalau kita menyambutnya, menerimanya. Oleh sebab itu, setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus, selalu dibaca apa yang dicatat dalam pertama Korintus 11 ayat 23, 24, 25 dan 26, bahwa itu sebuah peringatan tentang pengorbanannya, cintanya bagi kita. Karena itu tidak ada yang punya kasih seperti Yesus, tidak ada yang punya cinta seperti Yesus terhadap kita. Maka itu Bapa di sorga bilang, dengar sama dia. Semua di dunia ini cinta palsu, semua di dunia ini cinta omong kosong, semua di dunia ini cinta sandiwara, cinta tonel begitu. Tapi dia cinta sejati agapao. Berikan sanjungan terbaik bagi dia. Dan yang ketiga, aku air hidup. Ketandusan membuat segala sesuatu tidak bisa hidup, terlebih ketandusan rohani. Dan Yesus berkata, dia adalah air hidup. Dengar dia. Sebab kalau kita digambarkan, dianalogikan bagaikan tanah, lalu tidak didirus dengan air, kita akan menjadi tanah tandus sampai akhir hidup kita. Rumah tangga kita jadi tanah tandus, bisnis usaha kita menjadi tanah tandus, pendidikan kita menjadi tanah tandus, jabatan menjadi tanah tandus, semua menjadi tanah tandus. Sampai gereja pun bisa jadi tanah tandus, sehingga tidak ada
pertumbuhan dan perkembangan di sana. Nah, Yesus adalah air hidup. Maka itu Bapa di sorga bilang secara gamblang di atas bukit. Sebenarnya ini sebuah gambaran pemberitaan di atas bukit, tujuannya supaya hari ini keberadaan kita hari ini, kalau orang naik di atas bukit lalu berteriak tentang sesuatu, untuk mudah didengar. Apalagi sekarang teknologi maju, sudah ada pengeras suara. Kalau di atas gunung lagi makin lebih terang benderang. Dan Yesus bicara ini, Tuhan Allah bicara ini di atas bukit Tabor atau Gunung Tabor, Gunung Kemuliaan. Hanya mau kasih kita keterangan bahwa teriakan itu harus didengar oleh seluruh dunia, bahwa kehidupan manusia setelah jatuh dalam dosa, dia juga dianalogikan seperti tanah kering. Dan ada sumber yang memberi kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Disebut air hidup dalam Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepada perempuan Samaria itu, barang siapa minum air ini, air perigiaku, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi tanah tandus berubah menjadi paradise atau paradiso atau Eden. Karena Eden itu waktu diciptakan mula-mula tempat yang nyaman, aman, sejahtera, yang bernilai kekekalan. Ketika mereka keluar, Adam dan Hawa keluar dari Eden, mereka memasuki tanah tandus. Dan turunannya hidup dalam tanah tandus. Kehidupan ketandusan itu merambat sampai ke dalam kehidupan rohani pun tandus. Kehadiran Yesus, Allah Bapa bilang dengar dia, karena dia yang bikin tanah tandus menjadi subur. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Yesus. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam Prapaskah 40 days before Good Friday, we must remember how God doing great thing to all of us. He loved everybody, He loved congregation, He loved church. Kita harus ingat 40 hari sebelum Jumat Agung adalah hari-hari di mana Yesus menyatakan berbagai macam pengajaran dan pelajaran untuk kita tahu betapa Ia mengasihi kita dan mencintai kita. Ia tidak ingin kita menjadi orang yang tidak mendapatkan kelepasan. Dia tidak ingin untuk kita menjadi orang yang terus lapar dalam kehidupan ini secara jasmani dan rohani. Dia tidak ingin juga untuk kita menjadi orang yang digambarkan sebagai tanah yang tandus dan kering, yang tidak produktif. Sehingga dia berkata dia air hidup. Kalau dia berikan air itu, tanah tandus akan berubah menjadi paradise atau paradiso, atau menjadi Eden, atau menjadi surga yang produktif. Sehingga selagi masih hidup, kita menjadi keluarga yang produktif dalam hal jasmani dan rohani, sehingga kita memiliki kesaksian yang baik. Nah, sekali lagi saya teruskan, why should you listen to Jesus? Mengapa harus dengar sama Tuhan Yesus? Yang keempat, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kita punya pengharapan. Dengar Dia yang membawa pengharapan. Sebab pendapat daripada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka berkata mati habis, mati selesai, mati tuntas semua persoalan. Tapi ternyata Alkitab berkata tidak, mati belum habis. Maka itu bagian yang keempat ini kenapa harus dengar Yesus, karena Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi pendapat orang kafir leluhur kita bahwa mati habis, itu adalah pendapat yang salah, pendapat yang dimainkan oleh iblis untuk kita berpikir bahwa hidup ini berakhir di mati. Padahal Yesus berkata tidak. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan kita harus berkata, yes, I believe. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, yang Bapa di surga berkata dengar sama dia, dia adalah Tuhan. Dan yang berikut, yang kelima, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengar dia. Karena tokoh-tokoh dunia tidak berani mengatakan aku jalan, kebenaran, dan hidup. Konfusius berkata bahwa carilah jalan kebenaran itu dan hidup. Aku bukan. Muhammad berkata bahwa minta supaya jalan kebenaran itu ditunjukkan, jalan yang lurus itu ditunjukkan kepadamu. Joseph Smith adalah seorang pendiri agama kafir modern yang berkata bahwa aku hanya omong tentang Tuhan, tapi aku sendiri tidak tahu tentang Tuhan. Tokoh-tokoh dunia ini tidak memberi kepastian. Yesus memberi kepastian. Yesus berkata, aku jalan. Kenapa Yesus berbicara bahwa dia jalan? Karena mulai manusia jatuh dalam dosa sudah tidak tahu jalan. Dia sudah terobos sembarang. Dia sudah meloncat pagar. Dia sudah tidak tahu pintu di mana. Dia tidak tahu lorong yang benar di mana. Maka itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di luar daripada dia, semua jalan kepada maut, jalan kepada kematian, jalan kepada kebinasaan, jalan kepada kehancuran. Orang berpikir uang adalah jalan yang baik untuk manusia. Harta, kedudukan, dan pangkat, jalan yang baik bagi manusia untuk hidup dan untuk senang. Tapi faktanya, karena uang, karena kedudukan, karena pangkat, banyak orang dibui. Banyak orang dipenjara, banyak orang terbunuh, banyak orang bertaruh nyawa, dan nyawa jadi taruhan karena uang, karena harta, karena kedudukan, karena pangkat. Dalam kondisi yang seperti itu, Allah Bapa berkata, dengarkan Yesus karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di luar dia, tidak ada orang yang bisa sampai kepada keselamatan yang kekal. Karena itu di minggu Prapaskah ini, I as a pastor in New Covenant Assemblies of God invite you to remember how God loved you so much. Sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, kasih ingat kita bagaimana Tuhan mengasihi kita, dan rekomendasi surgawi, dengar dia, hanya satu, Yesus. Dia jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita bangkit berdiri.